Selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk menabung Bitcoin secara rutin, secara otomatis teman-teman. Jadi ini cocok banget buat kalian yang ingin investasi di Bitcoin, terutama untuk jangka panjang ya. Tapi kalian tidak punya waktu untuk mantengin harga Bitcoinnya per hari gitu ya, per jam. Nah ini cocok banget teman-teman. DCA atau Dollar Cost Averaging ataupun pembelian rutin itu memang salah satu metode investasi yang menurut saya cukup layak untuk dicoba ya, terutama untuk kita yang tidak punya banyak waktu untuk mantengin harga ataupun semacamnya ya. Jadi langsung aja ikuti tutorial pada video ini teman-teman. Pertama kalian download dulu aplikasi bernama Pintu. Ini adalah aplikasi exchange lokal yang bisa kalian gunakan untuk menjual dan juga membeli cryptocurrency teman-teman. Ini juga pilihannya ada banyak banget ya. Untuk kriptonya sendiri ada Bitcoin tentu saja, Ethereum, Tether, kemudian Chainlink, BNB, kemudian Dogecoin, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di sini. Silahkan di-download di Google Play Store ataupun di App Store. Lalu daftar ya menggunakan email, dan nanti pastikan saat pendaftaran jangan lupa untuk memasukkan kode ini teman-teman. Dimasukkan di kolom referral ya. Fungsinya apa? Fungsinya kalian bisa baca sendiri di sini. Menggunakan kode teman, dapatkan komisi 0,004% dari tiap transaksi. Artinya jelas ya, kalian akan mendapatkan komisi sebesar 0,004% teman-teman setiap kali kalian jual ataupun beli. Jadi nanti pembelian rutin Bitcoinnya akan mendapatkan Bitcoin sedikit lebih banyak teman-teman kalau kalian sudah menggunakan kode referral ini ya. Oke, kalau sudah paham, langsung buka aja aplikasi Pintunya. Kemudian pada menu beranda ini kalian bisa klik nih, ada tombol deposit ya. Kita harus depositkan dulu sejumlah uang yang ingin kita gunakan untuk melakukan pembelian Bitcoin secara rutin teman-teman. Dan di sini metode depositnya cukup lengkap ya untuk di Pintu teman-teman. Ada transfer antar bank, ada BCA, Permata, dan juga ada layanan pembayaran seperti Link Aja, ShopeePay, OVO Dana, GoPay, dan Kris teman-teman. Sebagai contoh aja, di sini misalnya saya akan gunakan Kris untuk melakukan depositnya. Lalu kita masukkan berapa jumlah deposit teman-teman pada kolom ini ya. Kemudian kita klik deposit sekarang dan kita lanjutkan deposit sekarang. Lalu silahkan dilakukan pembayarannya teman-teman. Karena saya menggunakan Kris, jadi saya akan langsung scan dan nanti akan langsung masuk ke akun saya ya. Tapi kalau kalian nanti misalnya depositnya menggunakan bank seperti antar bank, BCA, dan juga Permata, nanti yang akan muncul itu adalah nomor rekening milik aplikasi Pintunya teman-teman. Silahkan disalin. Kemudian untuk jumlah depositnya juga di copy ya, sesuai dengan yang tadi kalian masukkan teman-teman. Kalau sudah dilakukan pembayaran, nanti akan secara otomatis muncul di tab wallet teman-teman. Kalian klik aja, nanti akan ada sejumlah rupiah yang sesuai dengan yang tadi kalian transfer ke rekening milik Pintu ya. Kemudian kalau sudah masuk, kita kembali ke beranda dan di sini ada menu nabung rutin teman-teman. Di sini nih di atas ya. Kalian klik aja menu ini, nabung rutin. Kemudian kita pilih Bitcoin. Nah, di sini kita fokus aja di bawah nih, buat jadwal baru. Kemudian tinggal dimasukkan aja jumlah per transaksi. Ini adalah jumlah rupiah yang akan kita gunakan setiap kali transaksinya akan dieksekusi teman-teman. Jadi misalnya gini ya, tadi misalnya kalian deposit 10 juta. Kalian ingin agar 10 juta itu dibelikan Bitcoin dalam jangka waktu 30 hari. Jadi 10 juta dibagi 30 hari itu kurang lebih 333 ribu ya. Nah di sini kalian bisa masukkan 333 ribu. Ini contoh aja ya. Misalnya kalian depositnya 600 ribu. 600 ribu kalian ingin gunakan untuk membeli Bitcoin secara rutin selama 1 bulan. Berarti perharinya adalah 20 ribu. Maka kalian masukkan 20 ribu. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita klik nih jadwal pembeliannya. Di sini kalian tinggal masukkan teman-teman. Sebagai contoh misalnya saya akan pilih harian ya. Tapi kalian juga bisa pilih mingguan, bulanan, atau bahkan tiap beberapa jam teman-teman. Ini adalah jadwalnya ya. Kalau untuk harian, artinya saya akan membeli Bitcoin setiap hari, perharinya itu sekali. Kemudian untuk mingguan, artinya seminggu sekali teman-teman. Dan untuk bulanan artinya adalah sebulan sekali ya. Lalu untuk tiap beberapa jam juga, setiap beberapa jam itu kita akan lakukan pembelian secara otomatis teman-teman. Di sini saya akan pakai yang harian aja. Kemudian di bawahnya ini adalah waktunya teman-teman atau jamnya ya. Silahkan dipilih jam yang kalian inginkan. Misalnya jam 2 pagi seperti ini ya. Kemudian untuk berlaku hingganya ini ada selama jadwal aktif dan pilih tanggal. Kalian mau selama jadwalnya aktif atau sampai tanggal tertentu. Silahkan dipilih sendiri. Sebagai contoh di sini saya akan pilih yang selama jadwal aktif. Kita klik simpan jadwal. Kemudian di sini kita klik lanjutkan teman-teman. Konfirmasi nabung rutin. Asetnya Bitcoin, jadwalnya harian setiap hari jam 2.
aktif hingga selama jadwal aktif. Metode pembayarannya adalah saldo rupiah, kemudian ini adalah pajaknya. Jumlah pembelian ini yang akan kita lakukan ya setelah dipotong pajak teman-teman. Jumlah yang kamu bayar 20.000. Oke, kita klik konfirmasi dan selesai. Nanti akan muncul di sini nih jadwal kalian teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Sekarang kalian bisa back. Kalian bisa kembali ke halaman utama aplikasi Pintunya. Sekarang cara untuk mengeceknya gimana kalau pembelian kita itu sudah dilakukan atau belum ya. Kalian bisa cek di kemudian hari ya, artinya besoknya. Misalnya kalian setting hari ini nih, kalian bisa cek besoknya setelah di jam yang kalian tentukan. Tadi kan saya setting di jam 2 teman-teman setiap hari ya, artinya setelah jam 2 baru bisa saya cek. Kita masuk ke wallet dan kita masuk ke Bitcoin. Nah, di sini kalian bisa lihat akan ada riwayat pembelian kita. Kalian bisa lihat nih, hari ini tanggal 13 Mei saya membeli Bitcoin 20.000. Tanggal 12 Mei juga sama 20.000, tanggal 11, tanggal 10 dan seterusnya. Kalian bisa cek di sini teman-teman di tab wallet, kemudian pilih Bitcoin ya. Dan seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk menabung Bitcoin secara rutin dengan instan ya. Jadi artinya kita deposit, kemudian kita setting dan selesai. Kita tidak perlu terlalu sering untuk mengeceknya. Jadi kita bisa fokus untuk bekerja, tidak perlu terlalu dipikirkan karena kita sudah setting dan tinggal sistem Pintunya aja yang melakukan pembelian secara otomatis teman-teman. Menurut saya DCA atau dollar cost averaging atau nabung rutin ini merupakan salah satu metode investasi yang sangat bagus ya. Karena kenapa? Pertama, kita tidak perlu terlalu pusing mantengin harga. Kemudian pembelian rutin itu artinya kita membeli di harga rata-rata teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini 1 bulan ini harga Bitcoin itu naik teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Jadi bayangkan dari tanggal 1 kita beli di sini, tanggal 2 kita beli di sini. Nanti tanggal pertengahan tuh kita beli di sini dan hari ini kita beli di sini nih. Jadi kita akan beli di harga rata-rata ya, karena kita sendiri tidak tahu kapan Bitcoin itu ada di harga tertingginya atau ada di harga terendahnya. Kadang seperti itu ya, kita tidak bisa timing the market teman-teman. Menurut saya timing the market is impossible. Memang bisa dalam beberapa kasus atau dalam beberapa waktu, tapi untuk setiap hari kita melakukan timing the market itu sepertinya impossible teman-teman. Dan tentunya banyak resiko-resiko serta terlalu banyak waktu yang kita butuhkan untuk melakukan riset. Makanya untuk kita-kita yang ada kesibukan kerja, DCA atau nabung rutin itu yang paling terbaik menurut saya teman-teman. Beda lagi kalau memang kalian trader harian ya. Nah itu beda lagi deh, terserah kalian ingin melakukan trading. Nah, tutorial ini hanya untuk mereka yang ingin investasi di Bitcoin tapi tidak punya waktu untuk riset harga, kemudian tidak punya waktu untuk mantengin chart dan semacamnya ya. Intinya untuk orang-orang yang bekerja tapi tetap ingin investasi di Bitcoin. Seperti itu teman-teman. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.